Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Di malam hari ini saya Trisa Nugraha. Seperti biasa di setiap harinya saya membuat dokumentasi, saya merekam apa yang saya kerjakan ya di malam hari ini. Dan rutinitas saya itu di setiap hari ya saya ingin membuat video ya selama 20 menit di mana saya ingin membicarakan mengenai apa saja hal-hal yang ingin saya bicarakan, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah melatih saya bisa berkomunikasi dengan baik selama 20 menit ya teman-teman. Jadi untuk materi di malam hari ini yang ingin saya sampaikan ya lewat video ini, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman gitu ya perihal dengan sekarang ya banyak banget ya orang-orang yang ketika dia ini mengambil jurusan untuk masuk ke perkuliahan ya, ke perguruan tinggi itu banyak yang tidak sesuai ya dengan minat dan juga tidak sesuai dengan kemampuan yang orang tersebut miliki seperti itu. Jadi ini bisa jadi sharing dari diri saya gitu ya. Jadi kalau misalnya ya teman-teman yang saya yakin nih ada beberapa yang sekarang itu sedang menjalani pendidikan ya, sekarang sedang berada di perguruan tinggi atau sekarang sedang menjadi mahasiswa yang secara jurusan di tempat perkuliahannya itu tidak sesuai dengan bakat dan juga tidak sesuai dengan minat dari apa yang teman-teman inginkan seperti itu. Nah, makanya tuh kalau misalnya untuk teman-teman yang lain gitu kan ya, ini saran dari saya. Jadi sebelum ya teman-teman memutuskan untuk menjalani jurusan di dalam memilih jenjang perguruan tinggi ya, teman-teman tuh harus bisa mengetahui kemampuan diri teman-teman masing-masing. Jadi harus mengetahui ya kemampuan dan juga bakat yang kita miliki seperti itu. Jadi pas waktu ketika nanti teman-teman kuliah gitu kan, pas nanti teman-teman kuliah itu ya kuliah itu sesuai dengan minat dan juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jangan sampai gitu kan ya kita udah lulus SMA itu kan kita ya sekolah itu ya membutuhkan waktu yang sangat lama banget ya, investasinya itu luar biasa tuh, banyak pengeluaran dari segi materi, banyak pengeluaran dari segi waktu, banyak pengorbanan yang kita lakukan ya ataupun yang orang tua lakukan untuk menunjang pendidikan kita sampai di akhir perjuangan ke jenjang yang lebih tinggi ya, ke jenjang perkuliahan gitu kan. Itu jangan sampai ya teman-teman itu ya salah jurusan tuh teman-teman. Karena sekarang tuh kerasa banget ya saya sebagai orang tua itu kan ya bagaimana memberikan investasi kepada anak ya, investasi pendidikan, di mana ya pasti ya ngeluarin yang namanya biaya ya untuk sekolah anak. Nah, jangan sampai itu ketika anak udah lulus sekolah ya anak itu nggak tahu tuh minat yang ada di dalam si anak tersebut. Nah, itu jangan sampai ya salah jurusan. Ya samalah dengan pengalaman saya sekarang gitu kan, dimana sekarang saya tuh bekerja di bidang penjualan ya teman-teman. Saya bergerak di bidang sales dan marketing gitu ya, di bidang korporat, di bidang perusahaan ya, dimana dari basic pendidikan saya sebelumnya itu ya uh, tidak linier ya, atau tidak sesuai dengan jalur pendidikan atau perkuliahan yang saya jalani. Jadi sebelumnya tuh saya kuliahnya itu jurusan pendidikan biologi ya teman-teman. Itu sebenarnya tuh ya saya nggak salah jurusan juga gitu ya. Dimana ya sebelumnya ya saya masuk ke jurusan itu ya berdasarkan pertimbangan ya saran dari orang tua saya seperti itu. Padahal
secara minat dan bakat itu ya saya nggak ada sih, nggak ada ke jurusan pendidikan biologi. Nah itu yang ya tidak saya harapkan ya kepada teman-teman yang lain seperti itu ya. Jangan sampai itu kuliah itu ya nggak sesuai ya dengan nanti pekerjaan yang minat, pekerjaan yang teman-teman jalani seperti itu. Karena itu investasi ya, pengeluaran ya, biaya itu sangat besar ya, sangat besar ya, yang harus orang tua kita berikan atau orang tua kita korbankan seperti itu. Jadi sekarang tuh saya bekerjanya di bidang pelatihan ya teman-teman, learning and development, sumber daya manusia untuk bidang penjualan ya, bidang penjualan provider internet ya teman-teman. Jadi ya dari segi jurusan, dari segi basic di dalam pendidikan saya itu yang nggak berhubungan ya teman-teman, nggak berhubungan ya. Ya paling ya apa yang saya dapatkan di jenjang perkuliahan itu ya kemampuan saya ya untuk saya berkomunikasi gitu kan, atau kemampuan saya untuk mengajar ya, karena ya basic pendidikan saya di uh, tempat perkuliahan yang sebelumnya itu di bidang pendidikan. Nah itu yang nggak, jangan sampai ya kejadian lah gitu ya sama teman-teman. Jadi ya sebisa mungkin ya teman-teman ketika masuk dunia perkuliahan itu ya teman-teman harus tahu tuh kekuatan apa yang bisa teman-teman nanti diperdalam lagi, atau pengetahuan yang harus teman-teman bisa dapatkan lebih banyak lagi. Itu ya teman-teman bisa untuk menempuh jalur perkuliahan yang sesuai dengan minat jurusan yang teman-teman inginkan. Dan juga kalau menurut saya gitu ya, kalau menurut saya tuh ya sejak dari teman-teman sekolah itu ya, teman-teman sekolah itu ya teman-teman harus tahu tuh bidang apa saja yang emang teman-teman minati seperti itu. Karena ya jangan sampai tuh terlalu sibuk ya, terlalu sibuk, jangan sampai terlalu sibuk. Dan juga terlalu karena di sekolah itu ya banyak banget ya pelajaran yang dijejalkan ke kita gitu ya. Jadi dari tingkat sekolah dasar juga itu kan udah banyak banget tuh pelajaran-pelajaran, mata pelajaran yang harus kita ikutin di sekolah. Jadi ya kemampuan kita itu di dalam bidang pelajaran ya kita harus banyak banget memiliki penguasaan di bidang pelajaran yang cukup banyak. Kemudian pas waktu SMP juga itu ya mata pelajarannya banyak banget ya. Kalau di kita itu ya di Indonesia gitu kan ya, pendidikannya itu ya mata pelajarannya itu ya banyak banget yang harus diikutin ya ketika pas waktu sekolah. Kemudian pas waktu SMA juga sama gitu ya, yang malahan ya bisa lebih banyak lagi ya mata pelajaran yang diberikan ya kepada siswa ya. Meskipun ketika pas waktu SMA itu ya ada penjurusan-penjurusan yang dilakukan. Nah cuma itu ya kita tuh ya harus spesifik tuh ya teman-teman. Jadi ketika pas waktu SMA itu teman-teman tuh harus spesifik ya, harus mengetahui kemampuan dan bakat yang teman-teman miliki itu di dalam dirinya masing-masing. Jadi pas waktu kuliah itu ya udah jelas gitu kan ya teman-teman ya mau ngambil jurusannya jurusan apa yang sesuai dengan kemampuan dan juga sesuai dengan bakat yang teman-teman miliki. Jadi jangan sampai ketika lulus SMA itu bingung tuh mau ngambil jurusannya itu, mau ngambil jurusan apa, mau ngambil perkuliahannya itu di mana. Ya jangan sampai ya cuma ya orang lain kuliah ya kita ikut aja kuliah gitu kan ya, tanpa kita memikirkan apa yang akan kita jalani itu di tempat kita kuliah seperti itu ya teman-teman. Dan tentunya itu kan ya ketika kita SMA seperti itu kan itu sekolah yang menentukan banget ya untuk satu step sebelum kita ya udah menentukan lah bentuk kehidupan kita seperti apa. Nah itu jalan yang penghubungnya itu pas waktu kita sekolah menengah atas atau pas waktu kita SMA. Jadi penting banget ya harus dipersiapkan pas waktu kita SMA itu ya, kita harus
punya kualitas diri kita yang sangat baik ya teman-teman, sangat. Karena pas waktu SMA itu ya menentukan banget ya kita mau masuknya itu perguruan tinggi yang mana, yang pastinya itu sudah pasti itu ya teman-teman ya ingin mendapatkan pendidikan ke perguruan tinggi yang terbaik yang ada di Indonesia ya, mungkin 5 atau 10 perguruan terbaik yang ada di Indonesia ya. Kalau misalnya yang sepengetahuannya teman-teman, sepengetahuan kita gitu kan ya, pendidikan yang yang terbaik untuk perkuliahan perguruan tinggi itu kan ya, kalau misalnya kayak UI gitu kan, atau ITB atau Unpad atau UGM dan juga yang lain-lain gitu kan ya, yang PTN 10 baik ya, 10 terbaik nasional itu tentunya kan pasti membutuhkan ya pengorbanan, pasti akan ada ujian atau seleksi. Nah makanya itu ditentukan banget kualitas dari teman-teman itu pas waktu SMA seperti itu. Nah ketika nanti teman-teman sudah masuk ke perguruan tinggi yang teman-teman inginkan, itu ya teman-teman harus bisa spesifik memilih untuk jurusan yang memang teman-teman tuh mau gitu kan, untuk masuk jurusan tersebut, agar ketika teman-teman masuk jurusan tersebut ya teman-teman ya sesuai dengan minat dan bakat, sehingga pas waktu belajar gitu kan ya, itu emang bener-bener yang mendedikasikan dirinya, mendedikasikan hidupnya untuk bisa belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga itu lebih memudahkan teman-teman untuk bisa meraih kesuksesan seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang lainnya gitu kan, yang nggak masuk ke perguruan tinggi nasional, ke perguruan tinggi yang terbaik. Nah itu tuh udah mulai agak kesulitan tuh ya untuk teman-teman bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang lain. Karena ya secara grade gitu kan ya, secara level itu ya, ketika ya nggak termasuk ke perguruan tinggi yang terbaik atau nasional atau negeri gitu kan ya, otomatis ya masuknya ya perguruan tinggi yang secara rating atau secara nilai itu ya lebih rendah gitu kan ya, dibandingkan dengan standar perguruan tinggi nasional yang baik yang ada di Indonesia. Kenapa itu bisa menentukan ya ketika teman-teman yang masuk ke perguruan tinggi nasional yang terbaik? Karena ketika lulus itu kita butuh banget tuh jaringan alumni yang memudahkan kita untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu butuh banget tuh ketika lulus gitu. Kayak kalau misalnya kayak jurusan UGM itu kan jaringan alumni itu udah tersebar banget tuh di level nasional atau di level internasional juga, atau di bidang pemerintahan, di bidang korporat itu banyak banget orang yang memegang keputusan tertinggi itu ya lulusan dari universitas-universitas terbaik yang ada di Indonesia. Makanya tuh jaringan perguruan tinggi di universitas yang terbaik itu sangat berpengaruh banget tuh dalam kita mencari koneksi, mencari jejaring ketika kita sudah lulus kuliah. Kemudian untuk teman-teman yang kalau misalnya yang nggak masuk gitu kan ke perguruan tinggi yang terbaik, ya teman-teman ya nggak apa-apa gitu kan, misalnya ke perguruan tinggi swasta. Yang penting ya teman-teman ketika masuk kuliah itu ya balik lagi tuh disesuaikan dengan jurusan emang yang teman-teman minati, sehingga teman-teman itu bisa menjadi yang terbaik di jurusan yang teman-teman jalani. Dan juga jangan lupa tuh aktif di tempat kuliah, kemudian magang di tempat pekerjaan, sehingga kita itu bisa mengumpulkan CV ketika kita pas waktu di perkuliahan. Itu bisa jadi nilai yang lebih baik lagi ya ketika kita mencari pekerjaan ketika kita sudah lulus sekolah seperti itu. Jadi kalau misalnya orientasinya teman-teman setelah lulus kuliah ya tentunya pasti bekerja gitu ya, apalagi yang mencari pekerjaan di korporat atau dan lain-lain, itu menentukan banget tuh kita lulusnya dari mana, kemudian kita nilainya berapa, kemudian alumni yang ada di tempat pekerjaan kita, yaitu menentukan banget ya untuk kita bisa meraih kesuksesan atau mendapatkan kesuksesan di dalam hidup kita. Kemudian untuk yang selanjutnya ya teman-teman juga itu, kalau misalnya ketika sudah lulus SMA ya teman-teman juga bisa berkarir di sekolah-sekolah kedinasan. Jadi kalau misalnya ya teman-teman berkarir di sekolah kedinasan itu enak banget gitu kan, ketika sudah masuk ya itu ya teman-teman sudah terjamin tuh dari pas waktu teman-teman sekolah ataupun ketika sudah menjalani
pembelajaran di sekolah itu sudah udah terjamin tuh dari segi biaya, dari segi pembelajaran, dari segi kehidupan, itu sudah terjamin tuh sama negara ya, termasuk ketika nanti teman-teman sudah lulus, nah itu juga udah terjamin tuh dari segi pekerjaannya. Nah, dan itu kelebihan ketika kita ya udah masuk ke sekolah kedinasan. Cuma ketika kita ikut ke sekolah kedinasan, nah itu dituntut ya kesempurnaan tuh dari diri kita ya, termasuk sempurna secara fisik. Ya kita dari segi tinggi badan itu sudah pasti diperhatikan. Kemudian dari segi fisik yang lainnya juga, itu juga diperhatikan tuh, kayak misalnya giginya harus rapi gitu kan. Kemudian dari segi proporsi tubuh juga itu ya pasti juga tuh menjadi nilai standar yang harus dijalani seperti atau yang harus dilewati. Ya termasuk ya banyak banget ya sekolah-sekolah tinggi kedinasan. Ya termasuk ya mungkin kalau misalnya teman-teman minat di bidang kepolisian atau di bidang militer sebagai anggota TNI, nah itu banyak banget sekolah-sekolah kedinasan atau sekolah pelayaran atau sekolah IPDN dan lain-lain. Nah itu banyak banget tuh sekolah-sekolah yang menawarkan untuk ikatan dinas. Nah itu bisa lebih terjamin lagi untuk teman-teman seperti itu. Jadi jangan sampai ya teman-teman ya, balik lagi ya, jangan sampai tuh ya ketika ya perjuangan banget ya, kita sekolah tuh perjuangan banget ya, dari kita semenjak sekolah PAUD, sekolah TK itu kan ya kita menghabiskan waktu belasan tahun, kita menghabiskan biaya orang tua juga, itu pasti banyak banget ya kita ngeluarin waktu juga, itu lama banget gitu kan. Dan juga ya kita membawa harapan, membawa cita-cita dari orang tua, yang pasti orang tua itu ya ingin melihat kita itu masuk ke dunia pendidikan, disekolahin ya sama orang tua, yang tentunya orang tua itu ingin melihat kesuksesan yang ada di dalam diri kita. Jadi jangan sampai ketika udah lulus sekolah gitu ya teman-teman ya nggak jadi apa-apa, ya malah jadi beban orang tua lagi. Dan itu pengalaman yang saya rasakan ya teman-teman, pengalaman yang saya rasakan. Jadi ya mulai berpikir dari sekarang ya teman-teman, mulai berpikir dari sekarang ya teman-teman, mulai bisa tuh untuk mengevaluasi diri, bisa untuk melihat gambaran diri kita itu beradanya di posisi seperti apa, kemudian minatnya kita itu apa, kemudian ya apa saja yang harus kita persiapkan untuk kita bisa menjalani agar menjalani kehidupan kita di bidang pendidikan yang sedang kita jalani sekarang ya, agar itu bisa memudahkan kita untuk meraih kesuksesan ya. Jadi jangan sampai ya teman-teman, sekarang banyak banget orang yang lulusan S1, S2 gitu ya. Ya secara kemampuan, kemudian secara pekerjaan itu ya tidak dipersiapkan sebelumnya. Jadi jangan sampai ketika lulus kuliah itu ya bingung ya mau kerjanya apa, atau mau ngelakukan apa saja. Nah, itu yang ya saya alami juga ya, ini sharing aja ya teman-teman ya. Ini sharing aja, dan ini termasuk ke penyesalan di dalam hidup saya juga seperti itu. Jadi ya sebisa mungkin ya yang bisa teman-teman perbaiki dari sekarang itu perbaiki ya teman-teman. Dan ya ingatlah, orang tua itu ya ingin bangga melihat kita gitu kan ya, orang tua itu ingin melihat kesuksesan yang ada di dalam diri kita. Makanya tuh jangan sia-siakan ya, kalau misalnya sekarang udah ada sudah punya waktu, sekarang masih ada tenaga gitu kan, dan sebelum terlambat yaitu ya teman-teman harus bisa memperbaikinya dari sekarang, dan juga tahu apa yang harus dilakukan ya. Sekarang mah ya saya lihat ya banyak kacau lah gitu ya sekarang ya, anak-anak sekolah gitu kan ya, SMP SMA gitu kan ya, malah tawuran atau geng motor dan lain-lain. Nah, itu ya gak suram lah seperti itu ya, meskipun ya kedepannya kita nggak tahu ya, cuma kan apa yang kedepannya gitu, itu kita jadi apa, mau seperti apa, itu kan ya investasi dari masa-masa sekarang yang kita lakukan seperti itu. Jadi jangan menyesal di kemudian hari ya, dan itu yang saya rasakan seperti itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan sharing di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, terutama untuk diri saya pribadi.
Dan ini bisa menjadi apa, dan ini jadi dokumentasi yang saya kerjakan ya. Dan ya mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk bisa terus mengerjakan ini ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.